The best news station. Audio Jungle. Audio Jungle. The best news TV. pihak karena saya ini juga hanya mengikuti dan saya juga berharap sangat banyak Desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah. Apabila ada masalah kita juga Satu fakta kebenaran mampu menghancurkan 1000 oknum pelaku mafia tanah mafia hukum. Gunung Gelis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Narasumber Jimmy Mamesah korban kebiadaban para mafia tanah mafia hukum di Gunung Gelis selama 8 tahun kini puas, jerih payahnya dalam memperjuangkan haknya kembali, berbuah manis. Perjuangannya selama 8 tahun dalam mengungkap para pelaku, oknum-oknum, para mafia hukum mafia tanah, sekarang satu persatu berhasil masuk bui. Dari hasil wawancara wartawan dengan korban mafia tanah, mafia hukum ini menyampaikan, saya Jimmy Mamesah pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis. Pemilik sah tanah dari Opa Rainer Mamesah berdasarkan hasil belanja dari warga penduduk asli, membeli kepada masyarakat secara estafet, disaksikan RT RW setempat dan pada saat itu masih agraria, belum ada pemekaran masih Desa Nagrak, belanja tanah 70 hektar pada tahun 1972 sampai tahun 1973, dengan bukti kepemilikan sah berupa, warkah tahun 1972 sampai tahun 1973, girik tahun 1972 sampai tahun 1973, pembayaran IPEDA pajak, plotingan BPN Bogor, blokiran BPN, surat blokir 2018 yang dibuat BPN Pusat kala Menteri Sofyan Jalil, dengan denah BPN langsung, dan sudah diakui Polhukam dan instansi negara lainnya, tanah murni dan juga petani penggarap telah mengembalikan kepada pemiliknya sah yaitu Jimmy Mamesah melalui notaris, dan jika ada penggarap yang menyatakan sudah menerima kerohiman itu bohong, dan fitnah kejam, itu adalah settingan rekayasa oknum-oknum, dan ini info A1 ini jelas fakta akuratnya dan dapat dipercaya. Tanah keluarga kami patok dan sampai hari ini patok tersebut ada saya simpan. Kala itu belum ada PT-PT berdiri di tanah Gunung Gelis itu masih alami, dan di 1980 keluarga Niko S. Mamesah menitipkan kepada para petani penggarap disertakan surat pernyataan yang disaksikan Kades dan Camat, dengan pengontrolan 2 tahun sekali, di awal tahun 90 tanpa ada pengontrolan luput dari pantauan pemilik tanah dan di tahun 92 secara tiba-tiba tanah saya beralih kepada PT-PT penggarap berdasi, berdasarkan mereka membeli kepada HPL Pemda, berlaku 20 tahun, sedangkan pada saat pembelanjaan tanah tersebut adalah milik masyarakat asli, bukan milik negara, dibuat sertifikat HPL Pemda, yang seharusnya Pemda pinjam kepada saya 20 tahun dan pada 2012 seharusnya Pemda mengembalikan kepada saya, berapa tahun selama ini dari Pemda tidak ada pembayaran apa-apa kepada saya pemilik tanah sahnya. Pemda beralasan pada saat itu membutuhkan uang karena untuk membangun gedung Pemda. Sampai detik ini kejelasan pembangunan tersebut tidak ada, karena uang tersebut habis untuk ke kantong pribadi. Pemda hanya mengaku-aku saja, kapan Pemda beli tanah di situ, dan tidak ada sejarahnya Pemda membeli tanah, karena ada saksi banyak warga di sana menjadi saksi, dan masih sampai hari ini masih hidup. Jadi semua itu adalah alibi modus dari oknum-oknum. Di 2012 seharusnya Pemda sudah mengembalikan tanah milik saya itu, tetapi malah Pemda semakin brutal. Tanah saya sudah beralih menjual kepada PT-PT salah satunya milik pelaku Muljadi Budiman dan Berry Tornando. Dan di awal 2015 saya bersama APH Bersih bersama Pemda, Dipenda dan anggota DPR Provinsi Jawa Barat, melakukan penelusuran dan mengeluarkan pernyataan bahwa tanah yang masih dikuasai fisik dikembalikan kepada pemilik sahnya keluarga Mamesah,
surat pemblokiran 2018 BPN hingga kepada Kementerian BPN kala itu Bapak Sofyan Djalil yang menjabat. Di 2018 Jimmy Mamesah bersama tim dan Mabes Polri memasang plang dan spanduk yang hanya bertahan hampir 2 tahun, dan kala itu masih ada juga plang-plang milik PT Kampung Quran Oknum Rames dan PT swasta, maka saya meminta untuk cabut semua plang yang ada di tanah saya. Dan setelah ada pencabutan plang PT Kampung Quran Beri Tornando, banyaknya konsumen 400 orang yang meminta pertanggungjawaban atas mereka telah membeli tanah-tanah hingga 100 miliaran kepada Kampung Quran, sedangkan Kampung Quran tidak punya tanah. Tetapi melalui beragam proses akhirnya terselesaikan. Dan di 2020 pada saat ada pemilihan kepala desa Gunung Gelis dan dimenangkan oleh Rudi Bebek atas dasar settingan oleh Muljadi Budiman melakukan beli suara kepada panitia dengan kontrak politik PT MCI, KJA untuk memenangkan Rudi Bebek menjadi kades. Dan alhasil tipuan rekayasa tersebut berhasil menjadikan Satpam PT menduduki kepala desa Gunung Gelis. Dan terlihat setelah 2 bulan menjabat oknum kades Rudi Bebek bersama Babinsa dan Binmas Desa menyuruh orang-orang mencabut semua plang yang saya tanam di tanah milik saya sendiri. Kekecewaan saya dengan kades Rudi Bebek itu berawal dari sidak lapangan PT KAA dengan Rudi Bebek yang menyatakan kepada saya bahwa saya tidak berkompeten terhadap tanah-tanah tersebut. Dan untuk yang kedua kalinya ketika saya akan memasang kembali plang-plang, saya dihadang oleh sejumlah preman-preman di backup oknum TNI Marinir yang langsung mengeroyok saya dan tim. Dan ternyata yang menyeting skenario itu semua adalah Habib Aziz Mahdor, ungkap Jimmy geram. Dan di 2021 saya memulai dengan melakukan pemberitaan yang saya buat, bombardir pemberitaan yang dibuat kurang lebih 400 berita yang sudah dipublikasikan, melalui YouTube, online, Google dan streaming, dari beragam media lokal hingga kepada media internasional. Hingga saat ini masih saya lakukan. Dan hingga pada dugaan keterlibatan Kepala Kantor ATR BPN dalam penanganan lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis terbukti dengan adanya pergantian Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor Yuliana, SH, MN yang beliau tersebut baru saja menjabat sebagai kepala menggantikan Kakan sebelumnya Yan Septedias, SH, MH. Ada pertemuan 4 mata, yang sebenarnya itu juga masuk ke dalam settingan oknum Sekda Burhanuddin. Dan sampai pada penanganan Kemenko Polhukam di Jakarta melalui Jasa Rahmat, yang diawali pertemuan pertama di Villa Gadong dengan Kepala Deputi Kemenko Polhukam Pak Syam, hingga berlanjut penanganannya melalui pemanggilan para pelaku oknum yang terlibat. Dan melalui keputusan hasil rekomendasi dari Kemenko Polhukam menyatakan bahwa semua kesalahan adalah kesalahan Pemda dan untuk kepemilikan dikembalikan kepada pemilik sah yaitu saya Jimmy Mamesah. Walaupun upaya penyuapan dan fitnah oleh oknum Burhanuddin agar meluluskan kepemilikan tanah kepada Pemda, oknum Burhanuddin melakukan lobi-lobi khusus, upaya suap akan memberikan uang, bagi-bagi tanah sampai memfasilitasi dengan wanita penghibur akan tetapi semua ditolak mentah-mentah oleh pihak Polhukam, yang ada malah pihak Kemenko Polhukam menyatakan oknum Burhanuddin beserta kroni-kroninya siap-siap dikarungin. Dan akhirnya berjalan kondusif keluarlah surat rekomendasi, dan berdasarkan hal tersebut maka saya memasang plang-plang kembali, dan membakar dan merubuhkan panel-panel PT yang tidak berizin di tanah saya. Tetapi tidak begitu saja pihak PT yang telah saya rubuhkan panelnya tersebut menyerang balik, dan di balik itu semua adalah otak intelektualnya PT Sumarekon Tbk, 9 Naga dan dalangnya Muljadi Budiman melalui kaki tangannya Aziz Mahdor tukang tipu, kerjasama dengan perusahaan bermodal dengkul tetapi menginginkan untung segunung. Dan semua panel-panel yang berjumlah ratusan ini habis saya ratakan, ucap Jimmy. Dan setelah ada fitnah yang dibuat oknum kades Rudi Bebek dengan pernyataan bahwa Jimmy Mamesah telah dikalahkan sidang di Jatinegara, itu alibi fitnah tak mendasar. Dan langsung dilakukannya pelaksanaan eksekusi pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023 lalu yang dilakukan di tanah 70 hektar milik saya Jimmy Mamesah di Gunung Gelis oleh oknum Panitera PN Cibinong dan oknum pengacara preman Koprol Bambu PT KAA.
Abal-abal Endiward Marbun SH atas gugatan dari Yayasan Masyadul Quran dan dimenangkan PT KAA. Abal-abal tersebut itu cacat hukum, memutarbalikan fakta, menghapus poin 4 yang ada di dalam surat pernyataan rekomendasi Kemenko Polhukam. Surat rekomendasi yang sudah tegas menyatakan bahwa semua berdasarkan itu adalah kesalahan Pemda Kabupaten Bogor dan Kemenko Polhukam telah mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada pemilik aslinya yaitu saya Jimmy Mamesa. Ada di berkas yang tertandatangani langsung dan saat ini ada di saya. Jelas bahwa dari bukti fakta di lapangan pelaksanaan eksekusi tersebut selain cacat hukum ada unsur pidananya yang juga masuk di dalamnya. Ini kejahatan karena saya tidak pernah mengundang mereka ada di tanah saya. Dengan adanya perlakuan yang dilakukan oleh para oknum, itu sudah melanggar salah satu pasal tindak pidana yaitu memasuki pekarangan orang lain dan melakukan perusakan di pekarangan tersebut. Itu masuk ke ranah pidana. Ingat kelakuan para oknum sudah jelas harus ditindak tegas. Karena adanya kongkalingkong dari oknum pejabat tinggi yang juga bermain masuk angin, dan unsur kesengajaan dari PT KAA abal-abal memalsukan hasil rekomendasi Kemenko Polhukam. Mereka mencari perhatian publik bahwasanya alibi tanah saya tersebut bukan milik siapa-siapa, berdasarkan HPL Pemda Ciptaan Rekayasa Oknum Burhanuddin, karena PT KAA abal-abal telah membeli HPL kepada Pemda. Bukan membeli kepada pemilik asli tanah yaitu saya Jimmy Mamesa dan dari Kemenko Polhukam sekarang menjadi geram atas oknum-oknum yang telah berani mencatut lembaga dan nama bersihnya, ujar Jimmy geram. Jimmy juga menambahkan bahwa pada saat di tanahnya 70 hektar di Gunung Gelis telah kedatangan orang-orang yang tidak diundang, dari oknum 2 panitera PN Cibinong, oknum jaksa, bersama oknum Pemda, Dispenda dan oknum pegawai ATR BPN Kabupaten Bogor. Juga ada oknum Babinsa, Bimas Desa Gunung Gelis, beberapa oknum TNI yang telah masuk angin, merusak citra serta marwah TNI. Oknum mafia hukum yang telah memperkosa hak rakyat. Oknum-oknum yang secara biadab, sadis tidak berperi kemanusiaan tidak memiliki hati nurani Pancasila. Pejabat yang menjadi penjahat, aparat yang masuk angin menjadi keparat. Bobroknya moral para ASN yang hidup bergaji berseragam dari uang rakyat tetapi secara tega menyengsarakan rakyat. Kita harus malu kepada negara luar yang sangat menjunjung tinggi Pancasila, karena hanya ada Pancasila di Indonesia, akan tetapi oleh oknum-oknum itu dicemarkan oleh karena keserakahan semata. Tangkap dan bersihkan semua oknum-oknum. Tangkap Muljadi Budiman otak dari semua aksi jahat, tangkap otak intelektual dari HPL ciptaan oknum Burhanuddin dan Aziz Mahdor sebagai kaki tangannya, ucap Jimmy kembali. Dan atas rahmat dari Allah dan hikmat Allah saya sampai hari ini saya bisa bergerak membangkitkan semangat warga korban mafia hukum mafia tanah, dan dari sekian korban yang telah teraniaya hingga ada yang beberapa orang sampai meninggal dan stres gegara memikirkan nasib tanah sah miliknya dirampas begitu saja. Dan sekarang alhamdulillah banyak warga korban menjadi bangkit dan bersepakat bersama-sama untuk memberantas semua oknum. Oknum perampas pencaplok pemerkosa hak milik rakyat, siapapun yang ada di belakangnya kami tidak gentar, karena saya dan seluruh warga korban saat ini telah didukung APH Bersih, serta dukungan dari paguyuban dan masyarakat korban seluruh Indonesia, karena kami tidak takut kita akan lawan semua PT properti-properti nakal yang ada di Gunung Gelis, karena tegas PT-PT properti tersebut di bawah PT Sumarekon Tbk atau 9 Naga. Kami tidak gentar dan kami tidak akan menyalahkan kepada pemerintah. Karena rakyat milik pemerintah dan pemerintah milik rakyat jadi kita harus bersatu. Jangan mau hidup di setting 9 naga, karena kita rakyat Indonesia bukan ciptaan 9 naga. Tumpas semua oknum-oknum. Jika ada yang tidak berkenan di dalam isi pemberitaan ini, bisa hubungi saya langsung. Karena wartawan yang membuat pemberitaan ini berdasarkan sesuai yang saya ungkapkan melalui fakta data yang akurat A1, tanpa mengurang lebihkan data yang ada. Jadi jangan mengintimidasi dan mengintervensi wartawan yang telah buat pengungkapan oknum-oknum dalam pemberitaan ini, tambahnya.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahfud MD atas telah memberikan ilmu yang berguna dalam penanganan serta memberikan rekomendasi yang real atas tanah saya. Juga ucapan terima kasih saya kepada KPK yang baru atas telah turut menyempurnakan penanganan oknum-oknum, serta ucapan terima kasih saya kepada Bareskrim Polri dan Polda Jabar yang juga turut membantu kami memberantas oknum-oknum. Dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya serta seluruh warga korban Gunung Gelis kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas atensi serta apresiasinya yang telah turut mendukung kami dalam memberantas oknum-oknum yang terlibat dalam mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Semua oknum adalah ciptaan serta settingan Muljadi Budiman tokoh 9 naga dan rekayasa modus 378 dari orang nomor 2 di pemerintahan Kabupaten Bogor, Oknum Sekda Burhanuddin. Semoga di akhir 2023 ini semua oknum-oknum sudah harus bersih diberantas karena di 2024 kita rakyat Indonesia akan melaksanakan pilpres, maka semua oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum harus sudah masuk bui. Tangkap dan adili mereka seberat-beratnya, jangan menjadikan persoalan ini menjadi berlarut-larut dan dijadikan konspirasi menjegal pemilu 2024, dibenturkan rakyat dengan pemerintah, sehingga bisa membuat pemilu yang akan semua rakyat Indonesia laksanakan di awal tahun 2024 disetting menjadi bermasalah dan terhambat. Jangan sampai kemarahan semua korban warga Gunung Gelis, paguyuban se-Jawa Barat akan berbuat di luar kendali. APH harus peka jangan sampai pertikaian terjadi terlebih sampai ada pertumpahan darah terjadi, karena kami sudah geram dan muak dengan semua perbuatan oknum yang semena-mena terhadap warga korban. Bersihkan Indonesia dari keberadaan mafia tanah mafia hukum, ucap Jimmy Mamesah penuh semangat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo dan saya akan terus membuat pemberitaan dapat jika ada yang terlibat di dalam isi berita ini bisa menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI. NKRI harga mati. Merdeka, dari Kabupaten Bogor tim redaksi melaporkan.